Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ali SEMM selaku dosen mengemban mata kuliah e-commerce serta teman-teman semuanya. Saya dan kelompok saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi dari kelompok kami, yaitu tentang usaha Just Tip Kue. Perkenalkan, kelompok kami ada saya sendiri, Enda Purnamasari, ada Farah Lutfi Prihandini, Laila Nanda Kusuma, dan yang terakhir yaitu Sabrina Sawal Anissa. Langsung saja, yaitu ada profil usaha. Nama usaha Just Tip Kue, jenis usaha baru di bidang jasa, sistem usaha menggunakan PO atau pre-order. Tujuan memudahkan customer dalam mencari barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya yaitu alasan memilih usaha jasa titip. Yang pertama, owner mengerti tentang segala macam produk dari pasar-pasar dan toko terdekat, dari toko buah-buahan, sayuran, dan ikan, serta bahan-bahan pokok lainnya. Yang kedua, usaha yang dijalankan fleksibel. Yang ketiga, hobi yang menguntungkan. Selanjutnya ada analisis SWOT Just Tip Kue. Kelebihan yang pertama, dapat request produk yang diinginkan, adanya fleksibilitas di setiap pembelian, menyediakan sistem COD, dan yang terakhir menggunakan e-commerce sebagai sarana tempat Just Tip. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, banyaknya pesaing di bidang Just Tip. Terdapat ongkir untuk dating ke distributor pembeli produk. Terdapat komplain dari pelanggan terhadap barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT Just Tip Kue. Kebutuhan pasar atau problematika. Kemudahan untuk mengakses teknologi informasi dan semakin berkembangnya sosial media menjadi salah satu keberuntungan bagi usaha Just Tip Kue, sehingga tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 tahun kemarin. Kemampuan untuk memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi sangat berpengaruh untuk menarik customer, sehingga usaha Just Tip Kue masih eksis hingga saat ini. Selanjutnya ada visi dan misi Just Tip Kue. Visi dari Just Tip Kue adalah menjadi jasa titip barang terbesar di Jepara tahun 2023, serta dapat bertanggung jawab dan bekerja secara profesional. Adapun misi yang dilakukan oleh Just Tip Kue untuk mewujudkan visinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsisten memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan barang yang dititipkan. Yang kedua, melakukan berbagai sistem marketing yang handal, yaitu latar belakang usaha. Just Tip atau jasa titip adalah usaha di bidang jasa yang menawarkan jasa membeli barang pakaian, baju, celana, jaket, tas, sepatu, makanan, barang elektronik, dan aksesoris lainnya. Usaha jasa titip ini muncul dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu 1. Pengguna jasa tidak mempunyai waktu untuk membeli barang tersebut. Yang kedua, pengguna jasa mencari barang yang tidak terjual di daerah di tempat pengguna jasa tinggal. Yang ketiga, pengguna jasa ingin membeli makanan dan yang dijual di suatu daerah atau negara tertentu. Selanjutnya yaitu ada gambaran umum usaha, yaitu masih sedikitnya usaha jasa titip ini membuat para pengguna jasa titip ini hanya menunggu penyedia jasa titip membuka open order atau PO untuk memesan barang yang diinginkan. Selain itu, para pengguna jasa titip terus menunggu barang yang sudah dipesan dengan cara pelaku usaha akan memberikan informasi jauh dari sebelum berangkat ke tempat yang akan dikunjungi melalui media sosial. Pelaku usaha akan mengumumkan tempat dan waktu yang akan mereka kunjungi. Waktu pulang, pelaku usaha dari tempat
yang akan dikunjungi serta waktu barang tiba ke pengguna usaha. Dengan tarif jasa yang pelaku usaha biasa tersebut menerapkan tarif 10.000 hingga 1 juta rupiah untuk setiap barang tergantung dari ukuran barang dan kesulitan barang yang dipesan. Perkembangan mengenai bisnis titip semakin lama semakin menarik dan lebih diminati lagi oleh para pelaku usaha. Jasa titip atau just tip adalah kegiatan ekonomi dengan cara menawarkan jasa pengembalian barang dan memperoleh profit dan setiap harga titipan yang telah dikenakan margin. Memulai bisnis just tip ini atau jasa titip ini memang menjadi salah satu pilihan bisnis yang menarik karena cara memulainya hanya perlu membelikan barang yang dititipkan dan mereka akan memberikan tip sebagai bayaran jasa. Umumnya barang yang paling laris diburu oleh orang adalah skincare, kosmetik, tas, aksesoris, pakaian, alat rumah tangga, bahan-bahan makanan, bumbu makanan, sayuran, buah-buahan, hingga makanan anak-anak dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada segmen pasar. Karena produk jasa titip yang kita tawarkan sebagian besar berupa pakaian dengan merek-merek terbaik dan memiliki kualitas yang bagus, maka segmen pasar yang kita tuju lebih kepada anak muda atau remaja atau berbagai mahasiswa saat ini yang ingin selalu tampil modis dengan pakaian-pakaian bermerek dan tidak ingin ribet membelinya secara langsung di physical store, maka Just Tip Koi menjadi solusi yang tepat. Kemudian yaitu ada media promosi. Yang pertama yaitu ada Instagram. Media ini digunakan karena selain dapat diakses dengan gratis, juga karena mudahnya cara penggunaan dan penataan produk di feeds Instagram yang rapi, informatif, menarik serta banyaknya pengguna di Instagram mayoritas adalah remaja yang sesuai target dengan produk jasa titip yang Just Tip Koi tawarkan. Yang kedua yaitu ada WhatsApp. WhatsApp digunakan sebagai media closing atau terjadinya transaksi penjualan dan dapat memberikan pesan informatif kepada calon pembeli melalui entah itu dengan pesan siaran ataupun WhatsApp story. Yang ketiga yaitu ada kartu nama atau stiker. Kartu nama dan stiker dapat digunakan sebagai personal branding yang eksklusif. Dengan kata lain, adanya kartu atau stiker ini, maka calon konsumen dapat kepercayaannya lebih terhadap Just Tip Koi serta konsumen dapat dengan mudah mengingat jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada personal offers, yakni penawaran secara langsung kepada target pasar dan juga penawaran kepada saudara, kerabat, dan teman dekat. Yang kedua yaitu ada visual branding, yakni dengan melakukan yang terbaik dan memaksimalkan di setiap langkah promosi maupun pelayanan. Yang ketiga yaitu ada word of mouth, yakni pemasaran dari mulut ke mulut. Kami akan memaksimalkan customer relationship agar pengguna yang sudah pernah menggunakan jasa titip kami, dia akan merekomendasikan kepada keluarga, saudara, maupun rekan-rekannya. Melakukan fitur coba gratis di jam-jam tertentu. Ketika kami melakukan pemasaran langsung, kami menawarkan jasa titip kami kepada pelanggan dengan menawarkan gratis di jam tertentu dan yang tercepat. Jadi mereka akan memantau terus updatean story kami. Selanjutnya akan saya serahkan kepada materi selanjutnya. Yaitu Sabrina Syawal Anissa, saya persilakan.
Selanjutnya adalah tinjauan pemasaran. Pada dasarnya, pemasaran Just Tip Koi adalah berbasis digital. Maka dari itu, pada bidang pemasaran mengandalkan platform media sosial yang digunakan untuk pemasaran Just Tip Koi. Adapun strategi dan platform yang digunakan Just Tip Koi pada bidang pemasaran sebagai berikut. Melakukan upaya brand postingial, yang kedua pembuatan konten, yang ketiga melakukan upaya pemasaran melalui endorsement yaitu di Instagram, yang keempat mengadakan giveaway, upaya dalam peningkatan follower, yang terakhir memposting iklan pemasaran barang bekas melalui Facebook. Kesimpulan, sebuah bisnis tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja dalam menjalankannya, karena akan menghambat proses jalannya bisnis jika satu orang mengerjakan berbagai macam bidang dan tidak fokus pada satu bidang saja. Adapun bidang dari penulis adalah bidang pemasaran yang meliputi pembuatan konten. Pada laporan ini masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dari usaha pemasaran titip barang. Pada usaha pemasaran Just Tip Koi, mulai dari pembuatan konten yang masih tidak konsisten, kegiatan endorsement yang terkadang masih melalui kerugian dan kesalahan dalam mengenalkan melakukan kerjasama, melakukan promosi, dan berkoordinasi dengan divisi lainnya bisnis kami kepada banyak orang. Solusi yang telah dipikirkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat kalender konten, melakukan analisis yang mendalam terhadap akun yang akan melakukan kerjasama dengan kita, dan membenahi sistem untuk melakukan langkah pengenalan kepada masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikianlah pemaparan materi pada kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata, ucapan, atau yang lainnya, tolong dimaafkan. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.